Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Rahayu Putri dengan NIM A118016. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya pada mata kuliah Sistem Operasi. Adapun yang akan saya bahas berupa rangkuman beberapa materi tentang sistem operasi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Intan Anugrah Yuandi ST MPWK. Sebelum membahas ke inti materi, kita perlu mengetahui pengertian komputer. Komputer merupakan serangkaian peralatan elektronika yang bergabung atau terpadu dan bekerja secara bermacam-macam serta terkoordinasi oleh suatu sistem operasi. Sebuah komputer akan terdiri dari elemen-elemen dasar seperti prosesor, memori, I/O, dan beberapa modul yang melengkapi komponen tersebut. Masing-masing komponen tersebut akan saling terkoneksi sehingga fungsi utama dari komputer dapat berjalan untuk digunakan mengeksekusi sebuah program. Adapun komponen dasar dari sistem komputer terdiri dari prosesor, di mana prosesor terdiri dari ALU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya kontrol unit untuk pengendali dan register-register yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh pemroses. Selanjutnya memori utama. Terdapat konsep memori dua level, data-data atau instruksi ditampung pada hierarki paling tinggi. Implementasi dari konsep ini yaitu cache memory dan buffering. Selanjutnya perangkat masukan dan keluaran yang berfungsi untuk memindahkan data antar komputer dan lingkungan eksternal. Selanjutnya interkoneksi antar komponen yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen di atas sehingga dapat melakukan komunikasi antar prosesor, memori utama, dan modul I/O. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan. Adapun tujuan dari sistem operasi yang pertama, agar dapat merancang sendiri, kedua dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi. 4. Memaksimalkan penggunaan sistem operasi. 5. Konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Sistem operasi disebut juga sebagai resource manager, yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, dan sebagai extend machine, yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi harus dapat berkembang dengan alasan yang pertama upgrade hardware dan hardware jenis baru, yakni dengan perkembangan hardware yang baru maka sistem operasi harus dapat mengikuti perkembangan tersebut. Kedua, layanan baru, yakni untuk menjawab kebutuhan pengguna atau manajer sistem maka sistem operasi harus menambah layanan baru. Ketiga, perbaikan, yakni setiap sistem operasi mempunyai fault maka perlu adanya perbaikan dari sistem operasi. Perkembangan sistem operasi. Yang pertama, pengolahan serial. Terjadi pada komputer lama pada akhir tahun 1940 sampai dengan pertengahan tahun 1950. Kemudian sistem batch sederhana merupakan mesin lama yang sangat mahal. Dan ketiga, sistem batch multiprogramming. Sistem single batch ini tidak efisien jika terdapat beberapa job yang akan menggunakannya. Selanjutnya, sistem time sharing. Keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Sistem operasi komputer merupakan perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Tujuan dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen tersebut terdiri dari hardware, software, dan brainware.
Pada umumnya, suatu kesatuan peralatan komputer haruslah terdiri minimal oleh 4 komponen. Namun karena kemajuan teknologi yang terus berkembang dan kebutuhan orang akan informasi juga bertambah, terutama dalam hal kecepatan penyampaian informasi, maka diperlukan suatu alat atau komponen lain yang bisa menyampaikan data atau informasi dari komputer kepada si pemohon secara cepat pula. Jadi komponen yang membentuk suatu sistem komputer sekarang ini pun menjadi 5 komponen, yaitu input device, storage unit, CPU, output device, dan CCU. Nah, di sini terdapat beberapa jenis lisensi program komputer. Selanjutnya, proses sistem operasi. Proses dan thread dalam sistem. Proses berisi instruksi dan data program counter dan semua register pemroses, dan stack berisi data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Proses sistem operasi meliputi diagram state proses yang terdiri dari diagram state dasar dan diagram proses 5 keadaan. Proses bisa berada pada salah satu keadaan. Kedua, penundaan proses, yaitu kondisi di mana proses mengalami penundaan pada saat running. Ketiga, PCB atau program control block. 4, operasi-operasi pada proses. 5, implementasi proses. Dan 6, pengaksesan informasi di PCB. Is it too much to ask for? Can I put